Halo sedulur, selamat datang di Bahrul Muhammad Channel. Suatu ketika ada seorang anak yang pulang dari sekolah dengan membawa sebuah surat untuk diberikan kepada ibunya. Ketika membaca surat tersebut, ibunya langsung menangis. Pasalnya karena surat tersebut adalah pemberitahuan dari pihak sekolah bahwa anaknya dikeluarkan dari sekolah karena anak tersebut tidak mampu menyerap pelajaran yang diajarkan oleh guru dan mendapatkan nilai-nilai yang buruk di setiap mata pelajarannya. Bisa dikatakan bodoh, begitulah. Akhirnya sang ibu bertekad untuk mendidik anak ini sendiri di rumah. Seiring berjalannya waktu, anak ini tumbuh menjadi seorang yang dewasa dan menjadi salah satu tokoh dalam peradaban umat manusia dengan penemuan lampu pijarnya. Siapakah dia? Yaitu adalah Thomas Alva Edison. Bagaimana kisahnya? Mari kita bahas. Pada tanggal 11 Februari 1847 di Ohio, Amerika Serikat, lahirlah seorang anak yang bernama Thomas Alva Edison. Ibunya bernama Nancy Matthews dan ayahnya bernama Samuel Ogden Edison. Thomas kecil menjalani kehidupannya selayaknya anak-anak pada umumnya. Akan tetapi, Thomas ini memiliki kekurangan, yaitu agak kurang dapat mendengar dengan baik, dan dia agak sedikit bodoh daripada teman-temannya yang lain. Sehingga dia seringkali mendapatkan nilai-nilai yang buruk di setiap mata pelajarannya. Suatu ketika, saat dia pulang dari sekolah, dia membawa sebuah surat dari sekolah untuk diberikan kepada ibunya. Setelah ibunya membaca surat tersebut, ibunya menangis karena surat tersebut adalah sebuah pemberitahuan bahwa Thomas dikeluarkan dari sekolah karena dia dianggap tidak mampu untuk menyerap pelajaran yang diajarkan oleh gurunya. Kemudian Thomas bertanya kepada ibunya, "Apa isi surat tersebut, Ibu?" Ibunya menjawab, "Thomas adalah anak yang jenius. Pihak sekolah sudah tidak dapat lagi mengajar Thomas. Oleh sebab itu, Thomas diperbolehkan untuk belajar di rumah." Mulai dari situ, Ibu Thomas ini bertekad untuk mendidik sendiri anaknya di rumah. Selain itu, Nancy Matthews itu adalah seseorang yang berprofesi sebagai seorang guru. Jadi dia sangat tahu bagaimana pola pendidikan yang harus dia terapkan pada Thomas Alva Edison. Dia dengan telaten dan tekun mendidik Thomas di rumah, dan dia terus memberikan motivasi-motivasi kepada Thomas. Thomas sendiri merupakan seorang anak yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan dia juga tidak mudah menyerah. Waktu kecil dia seringkali membedah hewan-hewan untuk dipelajari anatomi tubuhnya. Di usianya yang 11 tahun, dia mendirikan laboratorium pribadinya di rumah. Dan dia berhasil menciptakan sebuah telegraf sederhana, meskipun bentuknya agak primitif, tapi dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Tentu, untuk membiayai percobaan-percobaan yang dilakukan oleh Thomas, ini pasti memerlukan uang. Ya. Di usia 12 tahun, dia bekerja sebagai seorang penjual koran dan permen di atas gerbong kereta api. Agar waktu senggangnya tidak terbuang sia-sia, dia meminta izin kepada pihak perusahaan kereta api yang pada saat itu namanya adalah Grand Trunk Railroad untuk membangun sebuah laboratorium di salah satu gerbong kereta api. Sehingga dia tetap bisa melakukan percobaan-percobaan dan membaca literatur ketika dia tidak bertugas. Pada tahun 1861 terjadi perang saudara antara negara-negara bagian di Amerika Utara dan Amerika Selatan. Tentu dalam hal ini, Thomas yang memiliki jiwa pembisnis, dia membacanya sebagai peluang bisnis. Dia membeli sebuah alat cetak tua seharga $12 dan dia mulai mencetak sendiri korannya pada waktu itu yang dia beri nama Weekly Herald, dan korannya tersebut laku terjual dengan keras. Dan ini merupakan koran pertama yang dicetak di atas gerbong kereta api. Pada tahun 1868, Thomas mendapatkan suatu pekerjaan yaitu menjadi operator telegraf di kota Boston. Disinilah Thomas banyak meluangkan waktunya untuk melakukan percobaan-percobaan, dan salah satu penemuannya adalah sistem intercom elektrik. Pada tahun 1877, Thomas mulai memfokuskan perhatiannya pada permasalahan yang pada saat itu menjadi perhatian dari banyak ilmuwan, yaitu adalah lampu pijar yang dapat menerangi dunia. Karena Thomas sangat menyadari bahwa hal ini merupakan sesuatu yang penting bagi umat manusia. Oleh karena itu, dia mencurahkan seluruh waktu dan tenaganya, dan dia menghabiskan $40.000 dari hasil menjual penemuan-penemuannya ke berbagai macam perusahaan. Dalam waktu kurun 2 tahun, dia melakukan percobaan-percobaan untuk menemukan formulasi yang tepat untuk membuat lampu pijar. Karena persoalannya adalah bagaimana menemukan suatu bahan yang tepat atau formula yang tepat
agar ketika dialiri oleh listrik itu tidak terbakar. Dari 6.000 percobaan yang dilakukan oleh Thomas Alva Edison, akhirnya pada tanggal 21 Oktober 1979 ditemukan sebuah lampu pijar yang dapat menyala selama 40 jam. Mulai dari situ lampu pijar mengalami banyak revolusi, perkembangan-perkembangan hingga kita nikmati pada saat ini. Tentu kisah dari Thomas Alva Edison ini sebenarnya masih panjang sekali ketika dia berseteru dengan karyawannya sendiri yaitu Nikola Tesla, atau dia ada persaingan antara arus AC miliknya Tesla dan DC miliknya Thomas Alva Edison. Ya mungkin kita akan membahas lain kali. Tapi intinya pada kisah Thomas Alva Edison ini kita bisa menarik sebuah pelajaran yang berharga. Di antaranya adalah pertama, Thomas itu dianggap anak yang bodoh sewaktu di sekolah sampai dia dikeluarkan dari sekolah tersebut. Tapi dia tidak menyerah, dia tidak mendengarkan apa yang orang lain katakan padanya. Dia terus berusaha, dia terus belajar sampai akhirnya dia menjadi orang hebat, menjadi orang yang berpengaruh dalam peradaban umat manusia. Artinya apa? Tidak peduli seberapa buruk orang memandang kita, kita harus tetap belajar, tetap berusaha, tidak perlu menjadi lebih baik daripada orang lain. Kita cukup menjadi lebih baik, diri kita yang hari ini itu menjadi lebih baik daripada diri kita yang kemarin. Dan diri kita di hari esok itu menjadi lebih baik daripada diri kita pada hari ini. Yang kedua adalah never give up atau pantang menyerah. Seperti apa yang dilakukan oleh Thomas Alva Edison ini, melakukan ribuan kali percobaan untuk menemukan suatu formula yang tepat yang digunakan dalam lampu pijar. Yang terakhir adalah segala pencapaian yang diraih oleh Thomas Alva Edison ini tidak lepas dari jasa ibunya yang mendidiknya ketika dia sudah tidak belajar lagi di sekolah. Tentu ketika ada suatu kata-kata di balik laki-laki yang sukses pasti ada wanita yang hebat. Kata-kata ini mungkin cocok dilekatkan pada ibu Thomas, Nancy Matthews, yang terus mengajarkan kepada Thomas, memberikan motivasi kepada Thomas sampai akhirnya dia dapat menjadi seorang tokoh dalam peradaban umat manusia. Mungkin itu saja video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Banyak kegagalan-kegagalan hidup yang dialami oleh orang-orang yang tidak menyadari betapa dekatnya sebuah kesuksesan ketika mereka memutuskan untuk menyerah. Thomas Alva Edison. Sampai jumpa.